Lubang cacing. Kita semua pasti pernah dengar istilah ini kan? Entah itu di film atau di buku, sering digambarin sebagai terowongan kosmik yang ajaib. Tapi, apa sih sebenarnya lubang cacing itu menurut kacamata fisika? Nah, kali ini kita bakal coba kupas tuntas, melampaui fiksi ilmiah, untuk melihat apa kata teori tentang jembatan-jembatan luar biasa di alam semesta ini. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang bikin mikir nih. Coba bayangin, kalian bisa pergi dari satu sisi galaksi Bima Sakti ke sisi lainnya. Bukan dalam ribuan tahun loh, tapi mungkin cuma dalam hitungan hari. Nah, inilah janji luar biasa dari lubang cacing. Kemampuan untuk menempuh jarak yang gak terbayangkan dengan cara bikin jalan pintas menembus kain ruang waktu itu sendiri. Sebenarnya, istilah ilmiah untuk lubang cacing itu adalah jembatan Einstein-Rosen. Nama ini datang dari siapa lagi kalau bukan Albert Einstein dan Nathan Rosen. Jadi ceritanya, di tahun 1935, waktu mereka lagi ngulik konsekuensi dari teori relativitas umum, mereka secara teoretis nemuin kemungkinan adanya struktur ini. Uniknya, mereka nggak ngebayangin ini sebagai terowongan biasa, tapi lebih kayak jembatan yang nyambungin dua titik berbeda di ruang waktu. Biar gampang ngertinya, kita coba pakai eksperimen pikiran ya. Anggap aja ruang waktu itu kayak selembar kertas. Nah, cara biasa buat pergi dari titik A ke titik B itu kan dengan jalan di sepanjang permukaan kertasnya. Tapi, lubang cacing kerjanya beda. Secara teori, lubang cacing ini melengkungkan ruang waktu secara ekstrim banget, seolah-olah kalian melipat kertas itu terus menusuknya. Hasilnya, terciptalah terowongan langsung antara dua titik tadi. Jadi, dua tempat yang tadinya jauh banget bisa jadi tetanggaan. Iya, tentu aja kalau semudah itu, kita mungkin udah jalan-jalan antar galaksi sekarang. Kenyataannya, ada rintangan fisika yang gede banget. Yuk kita bahas tantangan terbesarnya. Kita butuh sesuatu yang mungkin bahkan nggak ada di dunia ini. Nah, ini dia nih biang keladinya. Menurut teori relativitas umum Einstein, lubang cacing itu bakal langsung runtuh begitu terbentuk. Seketika. Bahkan kalau kita coba kirim seberkas cahaya aja, apalagi pesawat luar angkasa, energi yang masuk itu bakal langsung bikin lubangnya nutup sendiri. Ini ibaratnya kayak kita mau jalan ngelewatin terowongan yang terbuat dari pasir yang dindingnya terus-terusan longsor. Mustahil kan? Pertanyaan bagus kan? Kalau gravitasi maunya nutup lubang itu, terus kita bisa pakai apa buat nahan biar tetap kebuka? Para fisikawan teoretis punya jawabannya sih, tapi jawabannya agak aneh. Dan ini membawa kita ke salah satu konsep paling misterius dalam fisika. Jadi, untuk menstabilkan lubang cacing, kita butuh sesuatu yang namanya materi eksotis. Materi ini sifatnya kebalikan dari semua materi yang kita kenal. Alih-alih punya gravitasi yang menarik, dia malah punya anti-gravitasi yang mendorong. Punya kepadatan energi negatif. Secara teori, materi eksotis inilah yang bakal mendorong dinding lubang cacing ke arah luar, melawannya biar nggak runtuh. Masalahnya, sampai sekarang kita belum pernah nemuin materi kayak gini dalam jumlah yang cukup buat ngapa-ngapain. Nah, karena masalah materi eksotis ini bikin pusing, para ilmuwan pun cari cara lain. Mungkin nggak sih ada mekanisme alami yang bisa menciptakan lubang cacing? Ada satu teori menarik yang ngebayangin sebuah proses yang benar-benar beda, yang nggak perlu repot-repot menciptakan materi aneh dari nol. Oke, coba ikutin alur ini ya. Teori ini namanya kosmologi brain, bilang kalau alam semesta tiga dimensi kita ini mungkin cuma sejenis lembaran atau brain yang melayang di ruang berdimensi lebih tinggi. Anggap aja kayak selembar kertas di dalam sebuah ruangan besar. Ini cara buat ngebayangin gimana alam semesta kita bisa ditekuk dan dilipat. Sekarang kita lihat gimana sebuah model yang diusulkan tahun 2020 ngebayangin terbentuknya lubang cacing. Bayangin ada dua lembaran ini, dua alam semesta paralel yang lambang deketan. Di masing-masing lembaran kita taruh objek yang masif banget, contohnya lubang hitam. Awalnya mereka terpisah. Terus, gravitasi mulai beraksi. Meskipun ada di alam semesta yang beda, tarikan gravitasi dari dua objek masif ini saling menjangkau, menembus dimensi yang lebih tinggi itu. Menurut model ini, tarikan itu mulai membengkokkan dan meregangkan kain alam semesta mereka, menarik keduanya jadi makin dekat. Mirip kayak dua bola bowling di atas trampolin yang saling menggelinding mendekat. Dan inilah momen kuncinya. Kalau tarikan gravitasinya cukup kuat buat ngalahin tegangan dari kain alam semesta itu sendiri, kedua lembaran itu akhirnya bakal bersentuhan. Titik kontak inilah sambungan antara dua alam semesta yang tadinya kepisah, yang secara efektif menjadi sebuah lubang cacing. Keren kan? Cara yang elegan buat ngebentuk jembatan tanpa perlu materi eksotis.
Jadi poin pentingnya adalah ini bukan sesuatu yang bisa terjadi di sembarang tempat. Menurut model ini, kita butuh gravitasi yang luar biasa kuat. Artinya, tempat terbaik buat nyari lubang cacing yang terbentuk alami ya di sekitar objek-objek paling ekstrim di kosmos, lubang hitam dan bintang neutron yang super padat. Gravitasi mereka yang dahsyat itulah mesin yang diperlukan untuk melipat alam semesta. Oke, anggaplah kita berhasil nemuin atau bahkan ngebangun lubang cacing yang stabil. Gimana rasanya perjalanan ngelewatinnya? Percaya deh, ini bukan perjalanan yang mulus. Coba kita lihat tahapan dari perjalanan hipotetis yang berbahaya ini. Perjalanannya bisa kita bagi jadi 3 fase. Pertama, fase transisi, pas kita deketin mulut lubang cacing dan ruang waktu di sekitar kita mulai melengkung aneh. Terus, vortex, waktu kita makin masuk ke dalam dan ruang terasa menyempit secara eksponensial. Terakhir, kita sampai di kerongkongan, titik paling sempit dan paling bahaya, yang jadi jembatan sebenarnya ke tujuan kita. Dan berbahaya itu bukan main-main. Kerongkongan itu sendiri adalah tempat dengan tekanan gravitasi yang luar biasa. Gaya pasang surut di sini, yaitu perbedaan tarikan gravitasi antara bagian depan sama bagian belakang kapal kita, bakal kuat banget. Kalau kita melenceng sedikit aja dari jalur dan nyentuh dindingnya, kapal kita bisa hancur terkoyak-koyak oleh tekanan gravitasi. Meskipun bahayanya minta ampun, potensinya itu benar-benar transformatif. Kutipan dari fisikawan Morris dan Thorne ini ngegambarinnya dengan pas banget. Ini bukan cuma soal perjalanan yang lebih cepat. Ini soal mengubah skala peradaban manusia dari peradaban satu planet menjadi peradaban yang bisa menjelajah galaksi. Itulah kenapa ide ini tetap sangat memikat sampai sekarang. Sejauh ini, kita udah lihat 2 pilihan. Lubang cacing yang butuh materi eksotis yang nggak ada, atau lubang cacing yang terbentuk di dekat lubang hitam yang mematikan. Tapi, gimana kalau ada pilihan ketiga? Gimana kalau masalahnya bukan pada materinya, tapi pada pemahaman kita tentang gravitasi itu sendiri? Nah, disinilah beberapa fisika paling mutakhir ikut bermain. Relativitas umum Einstein itu kan teori gravitasi kita saat ini. Dan teori itulah yang bilang kita butuh materi eksotis. Tapi, ada teori-teori alternatif yang lagi dikembangin, salah satunya gravitasi FQT. Teori yang dimodifikasi ini bilang kalau gravitasi mungkin bekerja sedikit beda dalam kondisi ekstrim. Dan perbedaan kecil itu bisa mengubah segalanya. Dan ini dia implikasinya yang luar biasa. Menurut perhitungan dalam model gravitasi baru ini, ada kemungkinan lubang cacing yang stabil bisa ada tanpa butuh materi eksotis sama sekali. Lubang cacing bisa ditopang oleh materi normal, materi biasa. Ini lompatan yang sangat besar. Artinya, masalahnya mungkin bukan kita harus nemuin materi ajaib, tapi kita aja yang belum sepenuhnya paham aturan main gravitasi. Ini memindahkan lubang cacing dari ranah fiksi ilmiah menjadi fitur potensial dari alam semesta kita yang menunggu untuk ditemukan. Jadi, ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran akhir yang menarik. Selama 100 tahun, lubang cacing udah jadi simbol utama fiksi ilmiah. Tapi seiring pemahaman kita tentang gravitasi makin dalam, garis antara fiksi dan kemungkinan jadi makin kabur. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak kita nemuin materi eksotis? Tapi mungkin, apa kita udah benar-benar paham soal gravitasi? Jawabannya bisa jadi penentu masa depan penjelajahan kosmik kita.